Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nalwi Habib Arda dari kelas 11-9. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan membahas materi tentang VOC sampai ke politik etis. Nah, yang pertama tuh awal berdirinya VOC. Jadi pada saat itu tuh Belanda resmi mendirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie VOC yang berarti Perserikatan Dagang Hindia Timur di Amsterdam. Pada 1602 Belanda kembali ke Nusantara dan mendirikan kongsi dagang bernama VOC tersebut dan bersaing sengit dengan beberapa negara seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Prancis. Kongsi dagang tersebut mendirikan markasnya di Batavia. Para anggotanya ikut mendirikan tempat di Indonesia, terutama di Maluku karena kaya akan rempah-rempah. Metode yang digunakan untuk mempertahankan monopoli dagang adalah menggunakan kekerasan, pemerasan, hingga pembunuhan terhadap penduduk lokal. VOC saat itu dipimpin oleh dewan yang beranggotakan 17 orang, disebut dengan Dewan 17. Dalam menjalankan tugasnya, VOC memiliki wewenang dan hak-hak tertentu, antara lain hak monopoli, hak kedaulatan, sovereignty, hak memelihara angkatan perang, hak memaklumkan adanya perang dan mengadakan sebuah perdamaian, hak merebut dan menduduki daerah-daerah asing di luar negara Belanda, hak menetapkan atau mengeluarkan mata uang sendiri, hak memungut pajak, hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat, dan hak mendirikan benteng. Hak-hak inilah yang membuat para anggota VOC bertindak layaknya suatu negara hingga menguasai Nusantara. Nah, selanjutnya pembubaran VOC. Jadi pada pertengahan abad ke-18 VOC mengalami kemunduran karena beberapa penyebab, diantaranya banyak pegawai VOC yang melakukan korupsi, meningkatnya anggaran pengeluaran untuk biaya peperangan, saingan dagang di Asia bertambah, yakni adanya Inggris dan Prancis, dan adanya perubahan politik Belanda dengan berdirinya Republik Bataa pada 1795 yang demokratis dan liberal sehingga lebih menganjurkan perdagangan bebas. VOC akhirnya resmi dibubarkan pada 31 Desember 1799 dengan hutang mencapai 136,7 juta gulden. Kekayaan yang ditinggalkan di Indonesia berupa kantor dagang, gudang, benteng, kapal, serta beberapa daerah kekuasaan. Nah, jadi sekarang saya akan membahas bagaimana Belanda berkuasa di Indonesia, diantaranya melalui sistem tanam paksa dan sistem usaha swasta. Sejak masa awal kekuasaannya, kondisi perekonomian Belanda maupun tanah jajahannya sedang dalam masa kritis. Karena mereka banyak mengeluarkan dana untuk membiayai perang, pemerintah Belanda terus mencari cara untuk memperbaiki krisis ini yang mereka alami. Lalu pada tahun 1829, seorang tokoh bernama Johannes van den Bont mengajukan usulan kepada raja-raja Belanda mengenai sistem politik dan ekonomi. Menurut Van den Bont, untuk memperbaiki perekonomian Belanda di tanah jajahan harus dilakukan penanaman tanaman yang laku di pasaran dunia. Van den Bont berprinsip bahwa tanah jajahan adalah sapi perah yang harus dieksploitasi semaksimal mungkin untuk keuntungan penjajah sistem penanaman. Menurut Van den Bont, diberlakukan dengan memanfaatkan kaum pribumi dengan cara kerja rodi. Hal inilah yang kemudian dikenalkan dengan istilah kultur settler yang artinya tanam paksa. Secara umum, tanam paksa adalah sistem yang mewajibkan para petani pribumi untuk menanam tanaman yang dapat diekspor di pasar dunia, seperti kopi, tembakau, dan tebu. Nah, sebagaimana sistem tanam paksa ini telah melanggar hak-hak asasi manusia karena membawa penderitaan bagi rakyat pribumi. Sementara itu, Belanda telah mengulik keuntungan dan kekayaan berlimpah dari Indonesia atau tanah Hindia Belanda mulai dari tahun 1831 sampai dengan 1877. Kekayaan Belanda mencapai 832 juta gulden. Karenanya utang-utang VOC dapat dilunasi dan benteng-benteng pertahanan dapat dibangun lagi. Dengan kata lain, Belanda telah menikmati keuntungan di atas penderitaan rakyat pribumi. Sistem tanam paksa memang telah memperbaiki perekonomian Belanda, namun pelaksanaannya yang tidak manusiawi ini menimbulkan pro dan kontra di para elit politik Belanda. Sistem usaha swasta ini tetap membawa penderitaan bagi rakyat Indonesia karena pelaksanaan kerja paksa masih terus dilakukan. Bahkan Belanda semakin gencar memaksa rakyat membangun jalan raya, jembatan, jalur kereta api, saluran irigasi, dan benteng-benteng untuk kepentingan roda perekonomian Belanda. Di samping harus melakukan kerja paksa, rakyat juga masih harus membayar pajak. Sedangkan hasil pertanian mereka menurun dan rakyat pribumi tetap hidup menderita. Nah, selanjutnya saya akan membahas politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka atau open doors policy adalah kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia dibuka kepada pihak swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Merupakan salah satu politik yang diterapkan oleh
pemerintah kolonial Belanda. Adapun latar belakang politik pintu terbuka sendiri antara lain penyimpangan yang ada pada sistem tanam paksa yang membawa penderitaan bagi rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua adalah berkembangnya paham liberalisme sebagai akibat dari revolusi Prancis dan revolusi industri. Yang ketiga adalah kemenangan kaum liberal dalam parlemen Belanda dan keempat pengusaha-pengusaha Belanda ini menanamkan modalnya di Indonesia. Keuntungan yang ada pada sistem tanam paksa itu merupakan keuntungan yang diterima oleh pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itu, pengusaha-pengusaha di swasta ini dilibatkan dalam rangka eksploitasi. Di negara jajahan yang terakhir adalah adanya Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk melunaskan wilayahnya. Dampak dari Traktat Sumatera ini kemudian Belanda harus memberikan kewenangan bagi pihak swasta untuk menanamkan usahanya di Indonesia. Pemerintah kolonial Hindia Belanda sendiri di sini berperan sebagai pengawas dan penyedia fasilitas yang menunjang perekonomian, ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria di 1870. Pelaksanaan pintu terbuka ini berkembang sebagai berbagai perkebunan yang ada di Indonesia, misalnya saja perkebunan tembakau berada di Kediri, Jember, serta daerah sekitar Kerajaan Yogyakarta. Kemudian ada perkebunan tebu di pesisir pantai utara Jawa, kemudian perkebunan kina di Jawa Barat, ada perkebunan karet di Palembang. Dampak politik pintu terbuka bagi Belanda itu sangat memberikan keuntungan yang besar, terutama bagi kaum swasta dan juga pemerintah kolonial Belanda. Hasil produksi bulan melimpah mengalir ke negeri Belanda, kemudian negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan. Adapun dampak lainnya, sistem tanam paksa di Indonesia dihapuskan diganti dengan politik pintu terbuka. Kemudian masuknya modal swasta asing, penduduk hidup dalam kemiskinan, menurunnya konsumsi bahan makanan terutama beras. Hal ini dikarenakan penduduk-penduduk yang ada di Jawa itu dijadikan sebagai kuli, menurunnya usaha kerajinan rakyat karena kalah bersaing dengan kebanyakan barang-barang impor dari Eropa. Rakyat menderita karena masih diterapkan kerja rodi dan adanya hukuman berat. Nah, yang terakhir itu saya akan membahas politik etis. Politik etis adalah politik balas budi yang dilatar belakangi oleh kemakmuran yang didapatkan oleh Belanda itu yang merupakan hasil dari jerih payah dari hasil kekayaan alam Indonesia. Politik etis sendiri dicetuskan oleh Theodor van Deventer dan Peter Burshoff van Deventer, menerbitkan artikel yang berjudul Inner Soil, yang berarti utang kehormatan, dalam jurnalis The George. Pada tahun 1899, Van Deventer mudah menyusun program yang perlu dilaksanakan di Indonesia dalam rangka membalas budi bangsa Belanda. Caranya dengan meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia pada tanggal 17 September 1901. Adapun program dari politik etis atau isi dari politik etis yakni yang pertama adalah edukasi atau pendidikan. Pendidikan dibuka dengan modal pendidikan berat, diharapkan dari pendidikan ini muncullah kesetaraan dari emansipasi. Kemudian yang kedua adalah irigasi atau pengairan, ini membangun saluran-saluran irigasi. Kemudian pembangunan sarana dan prasarana pertanian juga subsidi untuk industri dan kerajinan bumi. Nah, selanjutnya ada imigrasi, ini melakukan perpindahan penduduk luar Jawa sampai di Suriname. Nah, selanjutnya adalah penyimpangan dari penerapan gratis. Yang pertama adalah dalam bidang edukasi. Ini ternyata hanya untuk mendapatkan tenaga kerja terdidik yang upahnya rendah. Selain itu juga terdapat diskriminasi dalam pendidikan. Jadi pendidikan tidak bisa diakses oleh semua orang, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendapatkan pendidikan. Kemudian irigasi itu ternyata hanya untuk mengairi perkebunan Belanda. Sedangkan imigrasi bukan untuk meratakan penduduk, akan tetapi untuk memenuhi tenaga kerja di perkebunan Belanda yang ada di luar Jawa. Dampak politik etis yang pertama, pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas pertanian, misalnya saja saluran-saluran air dan juga waduk. Renungan kemudian pembangunan sarana transportasi, misalnya saja jalan raya. Kemudian rel kereta api, memunculkan kaum terpelajar atau cendekiawan yang pelopori pergerakan nasional Indonesia. Salah satunya ada tokoh ini, yakni Dr. Sutomo, mahasiswa Ethiopia yang mendirikan organisasi modern pertama di Indonesia, itu Budi Utomo. Kemudian pemerataan penduduk Indonesia dan meningkatkan kesadaran bangsa Indonesia untuk meningkatkan hak-haknya. Mungkin segitu saja dari saya pembahasan kali ini. Mohon maaf bila suara saya mungkin terdengar kecil. Mohon maaf juga bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.